Tomat sering disebut sayur, padahal sebenarnya adalah buah. Lalu yang ini malah ada nama mawarnya. Kami memang menyebutnya tomat mawar, walaupun tak seharum si mawar. Tomat mawar berbentuk ruas-ruas seperti buah belimbing. Jika dilihat dari sisi atas buahnya, tomat ini mirip seperti mawar. Karena itu disebut tomat mawar. Berwarna oranye hingga merah ketika matang. Tomat mawar memiliki ruang biji yang berruas-ruas. Memotong tomat ini akan sangat mudah jika mengikuti garis ruasnya. Ukuran buah tomat ini lumayan besar, namun agak tipis. Memiliki rasa cenderung asam. Tomat yang disebut dengan tomat keriting ini cocok untuk membuat sambal, campuran salad, dan tambahan pada olahan sayuran. Meski masih jarang di pasaran, namun jangan sepelekan, popularitasnya terus meningkat. Tomat mawar lebih cocok ditanam di skala rumahan karena umur panennya lebih lama, terutama untuk varietas hibrida. Petani skala kecil yang tidak terburu-buru panen bisa memilihnya sebagai alternatif menarik. Tomat mawar masuk dalam kriteria benih berkualitas. Menggunakan benih tanaman tomat terbaik memiliki banyak keuntungan bagi pertanian kita. Mulai dari hasil panen berkualitas karena akan menghasilkan tanaman yang sehat, kuat, dan produktif. Benih yang dipilih dengan cermat seringkali memiliki ketahanan alami terhadap hama dan penyakit tertentu. Ini akan mengurangi resiko kerugian panen akibat serangan hama dan penyakit. Dengan memilih varietas tomat yang berbeda, Anda dapat menikmati keragaman rasa dan warna buah tomat dalam hidangan Anda. Dan terakhir, benih yang cocok dengan lingkungan tubuh Anda akan mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat Anda. Nah, penasaran dengan cara budidaya tomat mawar? Berikut ini 4 langkah mudah dan sukses budidaya tomat mawar versi Agrotech. Pertama, persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan rumput liar, kemudian dibajak agar gembur. Setelah itu, dibuat bedengan dengan lebar 1 hingga 1,2 meter. Sedangkan panjangnya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan dan tinggi bedengan 20 hingga 40 cm untuk lahan kering. Dan pada lahan sawah sebaiknya menggunakan tinggi bedengan sekitar 50 hingga 60 cm untuk pengendalian drainase. Di atas bedengan dibuat lubang tanam sesuai jarak tanam, yaitu jarak lubang antar barisan 60 hingga 80 cm dan jarak lubang dalam barisan sekitar 40 hingga 50 cm. Dengan demikian, untuk jumlah tanaman per hektar bisa sekitar 25 hingga 30 ribu tanaman tomat. Wah, banyak ya. Untuk penyemaian, langkah pertamanya yaitu menyiapkan tempat semai benih terlebih dahulu. Persemaian dengan menggunakan media campuran tanah, arang sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Benih ditanamkan ke dalam tray satu persatu. Benih lalu direndam terlebih dahulu menggunakan air hangat kuku selama kurang lebih 5 hingga 6 jam. Kemudian ditiriskan dan baru setelah itu benih bisa disemai. Sebaiknya benih yang akan ditanam berasal dari varietas unggul yang tahan terhadap penyakit layu bakteri dan sudah dilepas oleh pemerintah Republik Indonesia. Kedua, penanaman. Bibit tomat bisa dilakukan pindah tanam setelah berusia 25 hingga 30 hari setelah semai. Penanaman dilakukan pada sore hari agar tanaman tidak layu dan dapat beradaptasi pada lahan yang ditanami. Sewaktu penanaman bibit, diusahakan agar daun tomat tidak menyentuh tanah langsung agar daun tidak membusuk dan terkena penyakit. Ketiga, pemeliharaan. Beberapa tahap pemeliharaan yang dapat dilakukan yaitu penyulaman, penyiangan, penyiraman, dan pemupukan susulan.
Penyulaman segera dilakukan setelah terlihat adanya tanaman yang mati atau dimakan hama. Penyulaman sendiri dilakukan hingga tanaman berusia 15 hari setelah tanam. Penyiangan juga perlu dilakukan agar tanaman tomat tidak terganggu oleh gulma dan rumput liar. Sementara untuk menjaga tanaman agar tidak kekeringan, maka perlu dilakukan penyiraman secukupnya yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Beri pula lanjaran pada usia tanaman 60 hari. Anda dapat menggunakan potongan bambu atau sejenisnya. Lakukan perawatan pengurangan daun dan ranting, menggemburkan tanah, dan berikan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Sementara itu, pemupukan susulan perlu dilakukan agar tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Pemupukan bisa dilakukan dengan cara ditaburkan. Namun, jika tanaman ditanam menggunakan mulsa plastik, maka akan lebih efektif jika dikocorkan. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK yang diberikan 2 hingga 3 kali selama pertumbuhannya dengan cara ditunggalkan pada setiap tanaman dengan dosis 2 gram per tanaman. Keempat, masa panen. Tomat dapat dipanen pertama kali setelah berumur 90 hari sejak pindah tanam. Selanjutnya, panen bisa dilakukan setiap 3 hingga 4 hari sekali hingga buah habis. Tomat yang akan dipasarkan dalam jarak jauh sebaiknya dipanen pada tingkat kematangan 75%, yaitu ketika tomat masih hijau atau kira-kira 5 hari lagi menjadi merah. Sedangkan untuk jarak dekat tingkat kemasakan 90%, yakni ketika tomat berwarna kuning kemerah-merahan. Itu tadi sedikit informasi tentang tomat mawar. Apa ada yang sudah membudidayakannya? Silakan sharing di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.